Kasus ini dimulai ketika seorang warga Amerika mendapatkan kabar kalau ia memenangkan lelang satu unit gudang di Los Angeles pada tahun 1994. Ia kemudian datang untuk melihat kondisi dan isi barang di gudang tersebut. Saat ia membuka rolling door, mendadak tercium bau tidak sedap. Setelah diselidiki, bau itu bersumber dari sebuah box besar yang teronggok di pojokan gudang. Ketika ia membuka box itu, bau bangkai semakin menyengat. Di dalam box terlihat bungkusan plastik berlapis-lapis yang diikat dengan lakban hitam. Ia lalu membuka bungkusan plastik di dalam box tersebut. Dia terkejut. Ternyata isi di dalam bungkusan tersebut adalah mayat manusia. Ia panik dan mendatangi kantor pengelola gudang untuk memberitahukan apa yang dilihatnya. Tak lama polisi LA dan tim forensik tiba di lokasi. Polisi juga menemukan dua box besar yang sama ukurannya. Begitu dibuka, di dalamnya juga berisi bungkusan plastik berlapis yang dilakban. Dan bisa ditebak, kedua box itu tersimpan mayat manusia yang sudah membusuk. Jadi di dalam gudang itu tersimpan 3 jasad. Polisi menduga ketiganya merupakan korban pembunuhan karena kondisi tubuh ketika mayat itu rusak. Mayat-mayat itu sengaja disimpan di gudang agar tidak terlacak. Polisi mendapatkan petunjuk dari 2 cek yang dipakai untuk membayar sewa gudang. Kedua cek itu diterbitkan oleh sebuah bank di Indonesia. Gudang yang terdapat 3 mayat itu disewa 2 kali, yaitu pada tahun 1991 atas nama Triharto Darmawan dan pada tahun 1992 atas nama Syamil Tawakal. Polisi mendapat laporan bahwa sebelumnya Triharto Darmawan alias Eri telah dilaporkan hilang. Polisi mengetahui Eri mempunyai kakak bernama Harnoko Dewantoro alias Oki yang juga tinggal di kawasan LA. 1 bulan kemudian, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas ketiga mayat yang ditemukan di dalam gudang sewaan itu. Mereka adalah Suresh Govind Mirkandani, Gina Sutan Aswar, dan Triharto Darmawan alias Eri sang penyewa gudang. Polisi lalu berusaha mencari keberadaan Oki, kakak dari Eri. Para detektif menanyai sejumlah rekan Oki di LA. Mereka mengaku melihat terakhir kali Oki pada bulan Februari 1993. Polisi menduga saat itu Oki telah meninggalkan AS menuju Indonesia. Polisi LA juga mencurigai Oki bepergian menggunakan identitas palsu. Hal itu semakin memperkuat keyakinan polisi bahwa Oki terkait erat dengan ketiga mayat yang ditemukan di gudang. Polisi LA menghubungi Interpol, yang kemudian Interpol melanjutkan kontak dengan Mabes Polri di Jakarta. Akhirnya Oki diringkus gabungan polisi tersebut di Jakarta pada bulan Januari 1995. Penangkapan Oki saat itu menggemparkan masyarakat dan menjadi berita utama di seluruh media Indonesia dan juga di LA. Pengakuan Oki kepada tim polisi awalnya selalu berubah-ubah. Awalnya Oki mengaku yang membunuh Suresh Mirkandani adalah adiknya Eri. Kemudian dia mengaku lagi, dialah yang membunuh Suresh dan Gina Sutan Aswar. Ia juga mengaku membunuh adiknya sendiri Eri secara tidak sengaja karena mempertahankan diri. Tetapi pada akhirnya, Oki mengakui telah membunuh ketiga orang itu. Ia menyewa gudang dengan nama adiknya sendiri Eri dan nama palsu Syamil Tawakal agar tidak terlacak. Ia menembak mati Suresh, seorang warga India pada tahun 1991 dan memukul kepala Gina warga negara Indonesia dengan kunci Inggris hingga tewas pada tahun 1992. Keduanya dibunuh dengan alasan masalah bisnis. Korban ketiga adalah adik kandungnya sendiri, Eri. Oki mendatangi apartemen Eri di awal Desember 1992 setelah membunuh Gina. Kakak adik itu terlibat obrolan bisnis, hingga akhirnya obrolan memanas dan berujung perkelahian. Eri sempat mengacungkan pistol kepada kakaknya. Oki yang tahu pistol yang dipegang adiknya tak berpeluru, langsung menyambar palu besar dan menghantam kepala Eri. Ia memukulkan palu itu ke kepala adiknya hingga hancur. Oki dari awal memang berniat membunuh adiknya sendiri, karena adiknya tahu ia telah membunuh Suresh dan Gina. Awalnya polisi LA berusaha membawa Oki ke Amerika karena semua kejahatannya dilakukan di LA. Tapi upaya itu gagal, karena memang tidak ada perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan AS saat itu. Akhirnya kasus itu disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat pada Juni 1996. Oki kemudian dijatuhi hukuman mati.
Oki diketahui memiliki seorang anak bernama Raffi Aga Winasya Bunyamin, berusia 17 tahun dan bersekolah di SMA Panudi Luhur. Raffi diketahui tewas ditusuk benda tajam dalam sebuah perkelahian di Sai Rooftop Kemang, Jakarta Selatan pada 5 November 2011 dini hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.